Polisi menetapkan HRR berusia 23 tahun sebagai tersangka teror bom yang menyasar 10 sekolah di wilayah Depok, Jawa Barat pada Selasa 23 Desember 2025 lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama menjelaskan, tersangka merupakan mantan pacar Kamila Hamid. Dalam email yang dikirim, tersangka mencatut nama Kamila sebagai pelaku teror bom, bahkan mencantumkan alamat rumah mantan kekasihnya itu. Hal ini dikatakan Kompol Made Gede Oka Utama saat konferensi pers Jumat 26 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang kami hormati Kasih Humas, penyidik Satreskrim Polres Metro Depok, dan juga teman-teman dari media yang telah berkumpul pada siang hari ini, tanggal 26 Desember 2025. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan rilis mengenai perkembangan penanganan perkara yang teman-teman mungkin sudah ketahui. Pada tanggal 23 Desember 2025 adanya ancaman teror yang dikirim kepada 10 sekolah di wilayah hukum Polres Metro Depok melalui email. Jadi dapat saya sampaikan langsung saja. Waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025, email tersebut terkirim pada pukul 2.32 dini hari. Kemudian pihak sekolah, salah satunya dari SMA Binan Nusantara atau SMA Bintara Depok, membuka email itu pada pukul sekitar 7.30 WIB, kemudian melaporkan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi setelah menerima email tersebut, kita mendapatkan capturean email tersebut. Ternyata tidak hanya satu sekolah yang dikirimkan email, ada juga 9 sekolah, jadi totalnya ada 10 sekolah. Dapat kami sampaikan bahwa pelapor ataupun pihak sekolah sudah membuat laporan polisi dan kita lakukan rangkaian penyelidikan. Akhirnya dari rangkaian penyelidikan kita naikkan ke tahap penyidikan sampai dengan penetapan tersangka. Kronologisnya sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ada email pengancaman bahwa ingin teror bom dan bunuh tebar narkoba di semua sekolah yang dikirimkan tersebut. Lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, nanti bisa diperlihatkan email yang merupakan menjadi barang bukti penyidik. Kemudian setelah itu kita melakukan perangkaian penyelidikan, melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan juga mengumpulkan alat bukti, sehingga kami meyakini kita menetapkan tersangka atas nama saudara H, laki-laki, tempat tanggal lahir Semarang 7 April 2002, yang bersangkutan masih mahasiswa di universitas swasta jurusan IT. Kemudian yang bersangkutan dapat kami ceritakan bahwa pada hari ataupun tanggal 23 Desember tersebut mengirimkan email pada pukul 2.32 dini hari. Kemudian yang bersangkutan ataupun tersangka ini pada pukul 13.00 WIB beserta orang tuanya dan adik-adiknya berangkat ke Semarang dengan alasan liburan ataupun libur Natal dan Tahun Baru. Begitu. Jadi setelah itu kita dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku penteror tersebut adalah saudara H dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan, yaitu yang sudah teman-teman juga lihat
jenis Samsung A6 yang digunakan untuk melakukan teror tersebut. Kemudian dapat kami sampaikan, kami juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama kepada saudari Kamila. Dia juga menyampaikan ada beberapa keterangan yang kita juga berhasil patahkan bahwa walaupun isi email tersebut menyatakan bahwa saudari Kamila sebagai pengirimnya ataupun pengirim tersebut atas nama saudari Kamila, tapi kita berhasil patahkan bahwa memang dari hasil penyidikan bahwa memang bukan yang bersangkutan atau saudari Kamila yang mengirimkan. Dapat kami jelaskan juga motif dari tersangka untuk melakukan penteroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari Kamila bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah, ya. Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan. Sampai dengan akhirnya tersangka melakukan teror yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu menteror 10 sekolah di wilayah Polres Metro Depok yang sudah teman-teman sampaikan, saksikan tadi. Jadi motifnya seperti itu. Kemudian mereka tersangka juga ingin mencari perhatian kepada saudari Kamila karena memang semenjak putus tersebut ataupun semenjak lamarannya ditolak, memang sudah tidak diindahkan lagi oleh saudari Kamila. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ancaman hukuman ataupun pasal sangkaan yang kami sampaikan adalah pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 335 KUHP dan juga pasal 336 ayat 2 KUHP. Jadi kami melakukan proses penyidikan secara tegas dan kemudian juga kita melakukan proses penahanan. Langkah kami juga setelah ini masih akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi tambahan dan juga berkoordinasi tentunya dengan Apsipor untuk melakukan pemeriksaan psikologis dari si tersangka. Dan juga kami akan segera mengirimkan berkas kepada pihak penuntut umum. Demikian teman-teman, ada yang mau disampaikan ataupun ditanyakan? Bang, itu emailnya itu email baru yang dibuat tersangka atau memang emailnya si Kamila itu nih? Ya, jadi sebenarnya bukan ada dapat kami sampaikan tadi tambahan bahwa tersangka saudara H membuat email baru seakan-akan identitasnya adalah saudari Kamila. Itu juga sering dilakukan di tahun 2022, 2023, dan 2024. Tersangka saudara H ini membuat akun-akun medsos palsu yang menjelek-jelekan saudari Kamila. Dan juga banyak juga order fiktif makanan ke rumah dan juga ke kampus saudari Kamila, yang memang bukan dipesan ataupun dilakukan order sendiri oleh saudari Kamila sendiri. Jadi memang dapat kami pastikan berdasarkan juga alat bukti, keterangan saksi-saksi juga, dan juga keterangan ataupun dari tersangka bahwa memang yang bersangkutan membuat email, akun Instagram, akun Facebook mengatasnamakan saudari Kamila. Namun pada saat kasus ini tentunya yang menjadi korban ataupun jadi pelapor adalah dari pihak sekolah. Demikian. Kenapa alasannya itu?
dikirimkan ke surelnya tuh ke sekolah-sekolah ada spesifikasi si Hilmi ke kampus. Karena kan sebelumnya sudah teror ke rumah dan ke kampus. Oke, tapi dari pernyataan ataupun hasil BAP tersangka, karena memang tidak lebih kurang memang dia ingin mencari perhatian dan juga kebetulan sama-sama memang alumni dari salah satu sekolah ini, namun juga jadi 10 sekolah yang lain juga dikirimkan. Jadi memang yang bersangkutan pernah bersekolah di Satu SMA yang sama. pernah satu SMP dan SD. Pak, 10 sekolah yang di teror ini dipilih secara random atau gimana Pak? Ya, itu dipilih secara random melalui Google GPT, ya seperti itu. Dia mencari Google semacam AI dan Chat GPT, dia mencari alamat tersebut dan dikirimkan secara random. Jadi dapat kami sampaikan juga faktanya memang bahwa kita bisa memastikan bahwa yang bersangkutan ataupun si tersangka H yang memang mengirimkan email tersebut. Langkah-langkah preventif juga sudah kami lakukan, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui setelah teror itu dikirimkan, kita Pak Kapolres dalam hal ini melakukan langkah preventif dengan melakukan sterilisasi ke 10 tersebut. Memang kita tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Demikian. Hilmi kan usai kirim surel itu pergi ke Semarang itu dalam rangka melarikan diri dalam apa ya? Kami tidak bisa menyampaikan bahwa itu ada melarikan diri atau segala macam, tapi kami setelah melakukan penggeledahan di rumahnya dan mendapatkan barang bukti, kami sampaikan agar kami menyampaikan bahwa meneruskan panggilan untuk memanggil saudara H untuk hadir dalam pemeriksaan di Polres Depok dan keesokan harinya yang bersangkutan hadir. Tapi keluarganya tahu ketika diajak ke Semarang mungkin dalam rangka untuk pergi. Memang sudah dijadwalkan untuk mereka berlibur. Berapa lama hubungan mereka? Ada penyebab lama hubungan mereka? Pacaran berapa lama? Untuk hubungan yang bersangkutan di tahun 2022 tidak disampaikan berapa lamanya. Ya. Memang sudah putus dan sempat lamaran keluarga dari saudara H melamar namun ditolak oleh keluarga saudari kami. Tadi disebutkan ada teror ke kampus ya. Itu ya Kamila, itu bentuk terornya seperti apa? Untuk ke kampus saudari Kamila, mungkin ini sedikit kami sampaikan tidak secara gamblang bahwa kembali lagi saudara H mengatasnamakan saudari Kamila bahwa menyatakan bahwa saya harus di drop out dari kampus tersebut karena sudah melakukan tindak pidana, yaitu perbuatan zina seperti itu atau asusila. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun 2022. Korban sudah ada laporan juga sih terkait dengan apa namanya? Oke, untuk masalah itu kami masih menyelidiki karena memang kami juga sudah melakukan pemeriksaan kepada korban. Saya juga menyampaikan bahwa apakah ini sudah pernah dilaporkan. Akhirnya korban menyatakan karena memang sudah sering dari tahun 2022-2023 lebih kepada mengabaikan karena sudah capek ataupun sudah lelah seperti itu. Masih kita dalami, ya. Itulah perlunya kita berkoordinasi dengan teman-teman dari Asipor untuk pemeriksaan psikologis dari si tersangka. Teror juga di apa selain kampus ada instansi pemerintahan yang lain? Hanya sementara kita dapatkan dari bukti yang ada itu ke kampus ataupun sekolah yang baru pada tanggal 23 kemarin dan ke rumah ataupun kediamannya saudari kami. Kalau isi dari email itu kan ada bentuk kekecewaan terhadap polisi dan sebagainya. Itu kalau memang dia membuat atau memang seperti apa? Itu masih kita dalami kenapa yang bersangkutan menyampaikan seperti itu. Namun dapat kami jelaskan bahwa mungkin
ataupun disampaikan bahwa yang bersangkutan berdasarkan laporan dari saudari Kamila ke Polda Metro Jaya di tahun 2024 awal, yang bersangkutan tersebut pernah diperiksa. Apa yang dilaporkan oleh saudari Kamila yaitu order dan makanan fiktif ke rumahnya. Jadi kan saudari Kamila ini sudah merasa lelah dan capek, terus dikirimi baik makanan, barang-barang tertentu. Ya memang yang bersangkutan dia sempat lapor, namun kami masih cek bagaimana penanganan laporan tersebut. Tapi kekecewaan tersebut yang dialami oleh saudara H itu karena yang bersangkutan pernah diperiksa oleh penyidik di sana, dan untuk mengelabui bahwa bukan dia yang melakukan hal tersebut, malah yang bersangkutan atau saudara H membuat laporan di tahun yang sama, di bulan April atau bulan Mei, dia merasa diancam ataupun diteror. Demikian. Cukup ya, teman-teman? Oke? Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.